Kami dari kelompok 3C akan membawakan materi tentang teori perencanaan pajak atas aktiva tetap. Kelompok kami terdiri dari Citra, Anissa, Tirza, Natasha, Anastasia, dan Erik. Tapi pembahasan yang akan kita bahas adalah pertama, pengertian revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK. Kedua, hubungan perencanaan pajak dengan revaluasi aset tetap. Ketiga, dasar hukum revaluasi. Keempat, tujuan dan manfaat revaluasi. Kelima, kondisi yang perlu diperhatikan ketika perusahaan melakukan revaluasi. Keenam, kelebihan dan kekurangan ketika melakukan revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir adalah perbandingan cost dan benefit. Topik yang pertama adalah pengertian revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK. Pengertian revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap atau karena rendahnya nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh devaluasi. Hal ini sudah diatur dalam PSAK nomor 16 mengenai aset tetap dan mengalami beberapa revisi. Hingga 1 Januari 2020, PSAK nomor 16 yang efektif dipergunakan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah PSAK nomor 16 revisi tanggal 7 Agustus 2014. Revaluasi aset tetap dapat menimbulkan kenaikan atau penurunan dalam ekuitas. Kenaikan atau penurunan ini masuk ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi dan tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Jika nilai wajar lebih besar dibandingkan dengan nilai buku dan ada selisih lebih, maka disebut sebagai surplus revaluasi. Untuk penurunan akan diakui dalam laba rugi sebagai penghasilan komprehensiv lain. Selanjutnya adalah hubungan perencanaan pajak dengan revaluasi aset tetap. Dampak revaluasi aset tetap terhadap perpajakan. Perusahaan jika melakukan revaluasi akan mendapat keuntungan yaitu pembayaran pajak yang lebih rendah. Akan tetapi apabila perusahaan laba dilakukan evaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dan itu apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Penggunaan nilai revaluasi tentu saja akan mempengaruhi beban depresiasi yang juga akan berpengaruh terhadap laba. Dasar hukum revaluasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Pajak, di mana dasar hukum yang mengatur tentang revaluasi aset terdapat pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini berisi tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Undang-Undang PPh. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan mengenai penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Lalu yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008 mengatur tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan tujuan perpajakan. Di dalam peraturan ini, perusahaan dapat melakukan revaluasi aset apabila telah memenuhi kewajiban pajaknya sebelum masa pajak berakhir. Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 PMK 10 Tahun 2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan tujuan perpajakan yang diajukan permohonannya pada tahun 2015 dan 2016. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berisi tentang yang pertama, revaluasi aset tetap dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan pembukuan di mana memperoleh izin pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan keuangannya adalah uang dolar Amerika Serikat serta masih berada dalam jangka waktu 5 tahun sejak dilakukannya revaluasi. Lalu yang kedua adalah aktiva yang dapat dilakukan revaluasi adalah aktiva tetap yang berada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah penilaian aktiva tetap kembali dapat dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Pabrik atau KJPP yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Yang keempat adalah revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Lalu yang kelima adalah selisih lebih revaluasi, yaitu nilai pasar dikurangi nilai buku fiskal. Yang keenam, tarif pajak penghasilan bersifat final atas selisih lebih revaluasi.
tarif-tarif pajak tersebut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada beberapa tarif pajak penghasilan atas selisih lebih nilai revaluasi. Yang pertama adalah tarif 3% untuk permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Lalu yang kedua ada tarif 4% untuk permohonan yang diajukan dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016. Lalu yang ketiga adalah 6% untuk permohonan yang diajukan dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Desember 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat revaluasi aset tetap. Revaluasi aset atau penilaian kembali aset tetap bertujuan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara wajar, sehingga dapat mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenar-benarnya. Berikut ini ada 5 manfaat dari melakukan revaluasi aset pada perusahaan. Yang pertama, menunjukkan fungsi kekayaan yang wajar. Nilai aset tetap yang terdapat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang wajar. Kedua, yaitu mengontrol modal. Revaluasi aset dapat menurunkan debt to equity ratio perusahaan, sehingga jika perusahaan meminjam utang dari bank, maka bank dapat memberikannya dengan mudah. Yang ketiga, yaitu menarik modal investor. Revaluasi aset meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga hal ini dapat menarik perhatian investor. Yang keempat, yaitu mengurangi kewajiban perpajakan. Pada saat nilai aset bertambah, maka akan berpengaruh juga terhadap nilai penyusutan. Apabila laba yang dihasilkan menurun, maka kewajiban pajak akan berkurang. Dan yang kelima, yaitu keuntungan untuk perusahaan yang ingin atau akan merger. Selanjutnya di sini ada dampak revaluasi terhadap perhitungan pajak dan dampak terhadap biaya penyusutan. Nah, yang pertama di sini revaluasi terhadap perhitungan pajak. Ketika melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap, dasar pengenaan aset tetap akan menjadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat. Sehingga beban depresiasi terhadap aset tetap akan menjadi lebih tinggi. Karena beban depresiasinya menjadi tinggi, maka pajak akan turun. Dan yang kedua yaitu revaluasi terhadap biaya penyusutan. Nah, nilai baru aset tetap setelah revaluasi dapat meningkatkan beban penyusutan yang akan mengakibatkan pengurangan laba perusahaan yang menjadi dasar dari perhitungan pajak, terutama. Kondisi yang perlu diperhatikan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, memastikan apakah perusahaan sedang dalam kondisi laba atau rugi. Ketika perusahaan dalam kondisi laba, maka perusahaan harus melakukan perhitungan pajak sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi aset. Kemudian memperlihatkan tarif pajak tertinggi ketika perusahaan mengalami laba. Dan PPh terdapat 2 tarif pajak tergantung pada omset perusahaan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan laba berjalan. Apabila perusahaan melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan sedang rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun, apabila ternyata keadaan perusahaan lebih laba setelah dilakukan revaluasi aset, maka perusahaan dikenakan PPh badan juga harus berubah. Maka dari itu sangat perlu diperhatikan beberapa laba yang akan dicapai jika nilai depresiasi berubah. Perusahaan juga harus mempertimbangkan melakukan revaluasi parsial atau menyeluruh. Dengan melakukan revaluasi parsial berarti revaluasi atas bagian aset tetap sesuai dengan pertimbangan perusahaan. Revaluasi parsial biasanya dipilih perusahaan karena aset berupa tanah umumnya tidak memiliki biaya penyusutan. Karena itu, jika tanah yang tidak disusutkan ikut dievaluasi, maka akan berpengaruh pada beban pajak untuk masa yang akan mendatang. Sehingga kondisi yang perlu diperhatikan, perusahaan harus melakukan revaluasi atau tidak. Jika dalam keadaan inflasi atau perusahaan merugi, maka perusahaan perlu melakukan revaluasi karena nilai buku tidak mencerminkan harga pasar saat itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya perusahaan terhindar dari beban pajak yang ditanggung, yaitu jangka waktu kompensasi dan besar kerugian yang masih bisa dikompensasikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan
ketika perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap. Adapun pengaruh terhadap perusahaan ketika melakukan revaluasi aset tetap. Yang pertama, informasi laporan keuangan akan digambarkan sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, adanya pengaruh terhadap beban pajak PPh badan. Di saat perusahaan melakukan revaluasi, besar kemungkinan nilai suatu aset akan naik dan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang datang menjadi lebih besar yang mengakibatkan laba perusahaan berkurang. Lalu, di saat laba perusahaan menurun, maka akan meminimalkan pajak PPh yang dibayar. Lalu yang ketiga, dapat dijadikan sebagai rencana jangka panjang untuk tax planning. Dan yang terakhir, dapat mengetahui laba rugi revaluasi aset tetap yang menjadi bagian dari pendapatan komprehensif perusahaan. Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Yang pertama, revaluasi aset dapat menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar. Lalu yang kedua, bagi perusahaan yang go publik, revaluasi aset sangat penting untuk menyusun nilai aset ke dalam harga yang relatif. Lalu yang ketiga, dapat menurunkan debt to equity rasio perusahaan, sehingga jika perusahaan akan meminjam uang, pihak bank lebih mudah menyetujuinya. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menarik investor. Yang kelima, dapat mengurangi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir, dapat membantu perusahaan yang ingin atau akan melakukan merger. Selanjutnya ada kekurangan dan pengorbanan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Yang pertama, saat melakukan revaluasi aset, perusahaan sebenarnya tidak mendapatkan aliran kas masuk. Perusahaan hanya mempercantik portofolio laporan keuangan sebelum ditampilkan kepada klien atau pemegang saham. Lalu, jika terdapat selisih lebih, perusahaan akan dikenai PPh final sebesar 10% dan harus dibayar pada tahun tersebut juga. Lalu, kenaikan nilai aset tidak memberikan kas masuk ke dalam keuangan perusahaan. Untuk pengukuran nilai wajar aset, perusahaan membutuhkan jasa penilai, sehingga akan menambah biaya pengeluaran. Selanjutnya, perbandingan biaya dan keuntungan atau cost dan benefit. Yang pertama ada biaya atau cost. Ketika perusahaan sudah memutuskan untuk melakukan revaluasi, maka akan menimbulkan biaya. Nah, ada dua biaya yang akan timbul ketika perusahaan melakukan revaluasi. Yang pertama ini ada PPh final. Nah, ketika perusahaan itu melakukan revaluasi, maka nilai aset itu akan naik. Nah, hal ini itu akan menimbulkan adanya selisih antara nilai yang tercatat dengan nilai hasil penilaian kembali. Nah, dari sisi nilai ini itu akan dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh dengan tarif 10% yang bersifat final. Jadi perhitungannya itu 10% dikali selisih lebih antara nilai revaluasi dengan nilai sisa buku fiskal semula. Selain PPh final, yang kedua ini ada biaya appraisal. Nah, ketika perusahaan itu melakukan revaluasi atau penilaian kembali, maka biaya appraisal itu akan muncul karena perusahaan perlu menggunakan jasa appraisal. Jasa appraisal ini itu berfungsi untuk memberikan estimasi nilai atau penilaian atas suatu aset yang dilakukan oleh jasa penilai atau bisa juga disebut sebagai appraiser. Selain menimbulkan biaya-biaya akibat perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, ada juga keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan akibat melakukan revaluasi aset tetap. Keuntungannya yaitu ketika melakukan revaluasi aset tetap terhadap perhitungan pajak itu akan menyebabkan perbedaan beban pajak yang nantinya akan ditanggung di masa depan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa pengurangan laba kena pajak di masa yang akan datang ketika melakukan revaluasi aset tetap. Karena ketika melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap itu tuh dasar pengenaan aset tetap akan lebih tinggi dari jumlah yang dicatatkan. Nah, sehingga beban depresiasi terhadap aset tetap akan menjadi lebih tinggi.
beban depresiasi yang merupakan beban yang dapat dikurangkan pada laporan fiskal atau deductible expense akan mengurangkan pendapatan perusahaan lebih tinggi dibandingkan periode sebelum perusahaan melakukan revaluasi. Sehingga dengan melakukan revaluasi aset tetap, maka perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan berupa pengurangan laba kena pajak di masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika perusahaan ingin melakukan revaluasi aset tetap. Yang pertama, perusahaan memperhatikan apakah kondisi perusahaan mengalami laba atau rugi. Yang kedua, perusahaan memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan revaluasi, seperti tujuan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, lalu dasar-dasar hukum mengenai revaluasi, dampak positif dan negatif bagi perusahaan apabila melakukan revaluasi, dan harus melakukan perhitungan yang tepat, karena jika tidak, perusahaan akan terkena beban. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi saat kondisi perusahaan mengalami laba dan rugi. Ketika perusahaan mengalami laba, maka perusahaan harus melakukan perhitungan pajak sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aset. Karena hal ini sangat penting dan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan. Sehingga dengan melakukan revaluasi terhadap aset tetap, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa pengurangan terhadap laba kena pajak di masa pajak yang akan datang. Yang kedua, ketika perusahaan mengalami rugi. Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan revaluasi saat rugi, maka perusahaan tidak bisa memanfaatkan secara maksimal dampak perubahan beban penyusutan akibat revaluasi. Selanjutnya masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil analisis. Berdasarkan analisis dan pendapat kelompok kami, menyimpulkan bahwa perusahaan disarankan untuk melakukan revaluasi aset tetap, di mana revaluasi aset tetap cukup menguntungkan bagi perusahaan, baik dari segi pajak maupun keuntungan dari nilai aset wajar. Revaluasi akan menguntungkan pada kondisi beban pajak yang terutang pada perusahaan jika dilakukan perhitungan yang tepat. Namun jika dilakukan perhitungan yang tidak tepat, maka perusahaan juga harus menanggung beban yang seharusnya bisa dihindari. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan.